Ya, selamat sore teman-teman, apa kabar? Ya, ini adalah lanjutan dari video gabut saya tentang orang-orang toksik yang tidak ingin apa kehadirannya itu saya harapkan dalam kehidupan saya gitu loh. Nah, sebenarnya saya janjikan itu kemarin malam, tapi ternyata semalam itu Chatterbox itu tidak bisa saya tayangkan karena kemarin itu ada webinar dan sayangnya ada 2 webinar bagus-bagus semua, tapi lagi dan lagi jamnya bentrok. Itu yang menjadi masalah. Jadi saya kemarin hanya mengikuti webinar yang SEFT, yang SEFT itu. Walaupun juga ada webinar tentang pelatihan tentang kerja ke Jepang gitu. Kan saya pengen banget tuh kerja Jepang gitu kan. Siapa tahu dengan visa kerja di Jepang terus diperpanjang, saya mungkin akan tinggal di sana terus gitu ya. Siapa tahu terbuka jalan buat saya untuk mendapatkan PR gitu loh, permanent residency di Jepang. Karena kan syarat untuk mendapatkan PR atau permanent residency, ya kalau bahasa Indonesianya izin tinggal tetap lah. Di Jepang itu kan persyaratannya itu kan 10 tahun, ya kan. Tapi kalau nikah dengan orang Jepang itu persyaratannya diperpendek menjadi 7 tahun gitu. Tapi kan untuk bisa di Jepang dalam waktu segitu itu kan ya bukannya apa-apa ya, kadang sulit karena kebijakan imigrasi di Jepang itu rumit dan Jepang itu sampai saat ini masih menutup keran imigrasinya banget. Di tengah populasi penduduk di Jepang yang terus turun dan ya itulah pokoknya. Nah, jadi bentrok. Nah, makanya saya mohon maaf banget gitu loh. Kadang-kadang Chatterbox itu nggak tayang padahal saya janjikan gitu ya. Karena memang belakangan saya ini ngisi waktu dengan mengikuti webinar yang ada bagus ya buat saya gitu. Cuma kalau saya nggak ngikutin sampai selesai, ya mohon maaf gitu loh. Itu juga bukan karena sayanya males atau gimana, enggak. Semalam itu sebenarnya webinar tentang SEFT-nya bagus, cuman kendalanya adalah saya keburu ngantuk. Jadinya saya begitu langsung keluar dari Zoom SEFT itu bersama Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, udah saya langsung tidur gitu. Gitu kawan-kawan. Jadi bukannya gimana gitu. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi cerita. Ya mudah-mudahan saya usahakan bisa saya ceritakan lebih lengkap di Chatterbox, entah malam ini atau kalau besok malam kayaknya nggak bisa karena tanggal 20 itu juga ada webinar lagi saya tentang emotional cleansing dari Biro Psikologi Dinamis. Jadi dari tanggal 20 sampai tanggal 28 ya, itu banyak banget webinar yang saya hadirin gitu loh. Sebelum nanti saya wisuda tanggal 16 Juli gitu. Akhirnya saya pegang ijazah S1 deh. Ya, setelah 7 tahun lamanya. Oke. Minggu lalu kan ada 4 tuh orang-orang toksik yang kategori orang-orang toksik yang tidak saya harapkan atau tidak saya inginkan untuk hadir dalam kehidupan saya. Ya, yang pertama adalah orang yang terlalu banyak mulut gitu loh, orang yang
terlalu cerewet gitu loh. Terlalu banyak mulut, terlalu banyak nyinyir, terlalu cerewet gitu. Yang kedua, orang yang selalu meributkan atau mempermasalahkan hal-hal sepele, meributkan hal-hal yang kecil, ya, tetapi mengabaikan hal-hal yang besar. Terlalu sering meributkan atau terlalu sering nyinyir hal-hal yang menurut saya tidak seharusnya diributkan gitu loh. Itu. Yang ketiga itu adalah orang yang ngesok gitu ya. Orang yang sok ini sok itu, tapi sebenarnya orang itu kosongan. Orang itu kosongan. Yang keempat, orang yang selalu memandang rendah dan memandang remeh orang lain gitu loh. Nah itu jujur saya nggak suka gitu loh dengan orang yang seperti itu, ya kan? Jadi ada 4. Yang kemarin itu saya ini. Nah setelah kita lanjut yang kelima. Yang kelima tuh orang toksik yang nggak kepingin saya harapkan hadir untuk di kehidupan saya. Itu adalah orang yang terlalu banyak ngatur. Gitu loh. Terlalu ngatur dan terlalu dominan. Gitu loh. Kalau sekedar ngatur biar teratur sih menurut saya it's a must gitu loh. Itu mah memang oke. Memang adalah sebuah, bagi saya itu keharusan gitu loh. Biar teratur dan tapi kalau terlalu ngatur, apalagi sok ngatur, nah itu yang repot. Kalau terlalu banyak ngatur, terlalu dominan juga, itu nanti malah jadi otoriter. Gitu loh. Nanti malah jadi otoriter, bahkan terlalu otoriter. Gitu loh. Itu yang membuat saya jadi kadang-kadang kurang begitu pede gitu loh. Nggak begitu nggak begitu pede gitu loh. Occasionally minderan. Anda tahu nggak? Ya. Kenapa anak itu bukan anak ya? Anak dan generasi saya, generasi muda ini banyak yang minderan, banyak yang canggungan. Mau tahu nggak kenapa? Karena pola didik orang tuanya yang otoriter. Karena orang tuanya terlalu banyak ngatur. Karena orang tuanya terlalu dominan di dalam kehidupan si anak, atau terlalu dominan di kehidupan anak muda seperti generasi saya ini. Ya, generasi X, milenial, Z, alpha gitu kan. Orang tuanya masih terlalu dominan, masih terlalu ngatur. Pokoknya si anak harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya kamu harus begini, harus begitu, harus A, harus B, harus C, harus Z dan sebagainya. Nggak boleh X, nggak boleh D dan sebagainya gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan kita generasi muda, termasuk modelan kayak saya ini tuh, jadi pertama minderan, yang kedua canggungan. Yang ketiga tuh takutan. Ya, takut apa ya? Pada intinya tuh takut salah, intinya. Garis besar takut salah. Itulah yang mengakibatkan jadi nggak berani mencoba. Gitu loh. Saya ada di posisi itu sekarang. Jadi makanya saya bisa ngomong seperti ini. Kenapa? Karena itu. Jadi anak generasi muda terlalu disetir oleh orang tuanya, oleh generasi tua, terlalu disetir. Pokoknya harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Nah itu yang saya paling nggak suka itu. Orang yang terlalu ngatur, terlalu dominan, terlalu menyetir, terlalu menguasai orang itu. Jadi seakan-akan kita ini kayak apa ya, kayak bonekanya gitu. Nah itu saya nggak suka. Ya, ngatur fine, oke, biar sesuai, biar teratur.
Tapi kalau ada tata terlalunya, nah itu yang nggak bagus. Makanya percaya sama saya, kenapa anak-anak zaman sekarang berani ngelawan orang tuanya atau berani ngelawan generasi tua? Kenapa? Karena itu tadi, terlalu banyak ngatur, terlalu dominan, terlalu sok ngatur, terlalu apa istilahnya tuh maunya ngatur, giliran diatur nggak mau gitu. Nah itu yang ketujuh, apa ya, orang yang tidak ingin saya harapkan kehadirannya di kehidupan saya. Yang keenam, sorry. Yang keenam adalah yang orang yang tidak toksik, yang tidak saya harapkan hadir di kehidupan saya itu adalah orang yang muna. Orang yang muna, orang yang hipokrit. Dan yang nyambung juga dengan yang ketujuh itu adalah orang yang standar ganda. Ya. Terserah mau dia standar ganda, standar janda, standar duda. Ya, double standard lah intinya. Ya. Ya, standar ganda gitu loh. Giliran giliran dia boleh ngelakuin ini dan itu, tapi orang lain enggak. Giliran dia boleh ini dan itu, orang lain enggak boleh. Giliran dia boleh ngomong ini dan itu, orang lain nggak boleh. Nah itu kan udah standar ganda itu loh. Giliran dia dan kroni-kroninya atau orang-orang yang dekat dengan dia, ya itu nggak apa? Jangan orang itulah intinya. Boleh ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngomong ini, ngomong itu, buat begini, buat begitu. Kalau orang lain nggak boleh. Nah ini, itu yang disebut double standard atau atau standar ganda. Orang yang kayak gitu mendingan jauh-jauh dari saya, karena saya nggak kepengen. Karena apa? Standar ganda itu adalah cerminan paling nyata dari sebuah kemunafikan. Standar ganda itu adalah cerminan paling nyata dari sebuah hipokrisi. Ya artinya sama juga kemunafikan. Dan standar ganda itu adalah ciri-ciri orang yang, kalau boleh saya ngomong kasar ya, adalah ciri-ciri orang yang apa, kalau saya boleh ngomong kasar, satu kata aja, sederhana, satu kata sederhana aja, psikopat. Nah, orang psikopat tuh pasti standar ganda. Nggak mungkin orang psikopat itu tidak berstandar ganda, ya. Cuma satu kata aja yang cocok, psikopat. Kalau halusnya ya gangguan kejiwaan gitu loh. Kalau kasarnya ya psikopat, gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang yang nggak kepengen saya harapkan untuk hadir dalam kehidupan saya itu adalah orang yang apa ya istilahnya, kalau yang terakhir ya, orang yang tidak ingin saya harapkan kehadirannya di dalam kehidupan saya itu adalah orang yang apa, terlalu besar mulut. Tahu nggak besar mulut? Ya, terlalu besar mulut. Kalau yang pertama kan terlalu banyak mulut, terlalu cerewet. Kalau yang terakhir ini besar mulut. Besar mulut tuh maksudnya apa ya? Terlalu over pride. Apa ya? Dibilang narsistik ya. Orang ini terlalu narsistik. Gitu loh. Ya, itu penyakit kejiwaan. Narsistik. Ya. Orang itu kena penyakit namanya narsisisme. Menganggap diri sendiri itu above all. Bahkan melebihi dari Tuhan. Nah, itu yang jujur saya gak begitu, orang seperti itu mendingan pergi jauh aja dari saya. Karena saya gak mau orang yang kayak gitu hadir dalam kehidupan saya. Kenapa? Orang yang besar mulut itu biasanya sama juga kosongan gitu loh.
orang kosongan tapi sosokan mau menjadi orang yang berisi gitu. Itu jujur saya nggak suka yang kayak gitu ya. Jadi mungkin ya ini lanjutannya. Kalau yang keempat tadi kan sudah ya, mungkin biar imbang lah ya, tambah satu lagi yang ke-8. Orang yang tidak ingin saya harapkan hadir dalam kehidupan saya itu adalah, tadi kan yang kelima tadi kita flashback lagi. Yang kelima itu adalah orang yang terlalu ngatur, bahkan sok ngatur, terlalu dominan. Yang keenam itu adalah orang yang muna, hipokrit. Yang ketujuh adalah orang yang standar ganda. Nah, gitu. Nah, itu tadi yang ke-8 ya, maaf ya. Itu tadi yang ke-8 ya. Indah imbang itu. Orang yang apa istilahnya besar mulut. Besar mulut tuh terlalu ngebanggain dirinya sendiri, terlalu over pride gitu. Terlalu ya narsistik gitu. Nah, itu jujur saya nggak suka. Mungkin itu dari 8 orang yang toksik ya, yang nggak kepengen saya harapkan hadir dalam kehidupan saya gitu ya. Orang bilang, Pak saya nggak mau Pak ini jadi apa, di hidup saya didatengin oleh atau dihadiri oleh orang toksik gitu ya. Orang toksik tuh banyak ininya, kategorinya, banyak kriterianya, banyak ciri-cirinya. Apa dulu nih? Kalau saya ya 8 itu ya. Dan mungkin masih bisa nambah lagi ya, kalau nanti kita bahas lebih detail lagi tentang orang-orang yang tidak saya inginkan, tidak saya harapkan untuk hadir dalam kehidupan saya. Nah, berhubung bentar lagi Jakarta OTW maghrib jam 5.50 waktu Indonesia Barat ya, jadi saya udahan dulu sampai di sini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Pokoknya ya, toxic people stay away from me, itu aja. Ya, makasih banyak udah nonton, sampai jumpa lagi.